teman-teman, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Setelah mempelajari video ini, sangat diharapkan mahasiswa dapat memahami makna dan karakteristik distribusi probabilitas normal, juga mampu memahami distribusi normal standar, serta memahami penerapan distribusi normal standar dan bentuk kurva normal yang lainnya. Pada video yang lalu, kita sudah pernah membahas tentang distribusi probabilitas diskret, yaitu distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Nah, distribusi tersebut merupakan distribusi yang didasarkan pada variabel acak diskret, di mana nilainya bersifat spesifik, biasanya bilangan bulat dan data merupakan hasil perhitungan. Nah, pada video ini akan dibahas distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas normal. Nah, distribusi probabilitas normal ini sebagai distribusi variabel acak kontinu itu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas. Distribusi normal juga mempunyai nilai sepanjang interval, biasanya berupa bilangan pecahan, dan datanya dihasilkan dari pengukuran. Jadi kalau akan diskret dari perhitungan, sedangkan data distribusi normal itu dari pengukuran. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu untuk mempelajari distribusi probabilitas normal? Nah, karena distribusi probabilitas normal ini merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Nah, distribusi probabilitas normal ini mempunyai bentuk kurva yang berbentuk genta atau simetris dan dapat digunakan baik untuk keuangan, manajemen, serta bidang lainnya. Contohnya untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,23%. Terus besarnya tingkat pengangguran terbuka 6,32% pada tahun 2012. Serta juga bisa digunakan dalam pembahasan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bentuk indeks dibayar dan dibeli petani, serta nilai tukar petani. Nah, ini juga data-data yang memerlukan pengukuran. Serta masih banyak contoh lain lagi yang bisa kita gunakan sebagai hasil dari proses pengukuran. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal itu telah dikembangkan oleh De Moivre pada tahun 1733 dan Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss. Nah, kurva normal juga bisa digambarkan seperti lonceng yang ini ya. Beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal adalah yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Satu puncak yang terletak di tengah. Nah, nilai rata-rata hitung itu sama dengan median dan modus. Yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai mu sama dengan median sama dengan modus, dan setengahnya lagi di atas nilai mu, median, dan modus. Jadi setengahnya ini di bawah dan setengahnya di atas. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Ini. Ciri-ciri ketiga atau karakteristik ketiga adalah distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis. Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga
Dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Karakteristik keempat, modusnya pada sumbu mendatar mempunyai fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan mu atau X sama dengan rata-rata. Karakteristik kelima adalah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Nah, luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Jadi 1 kalau dibagi 2 itu 0,5 sebelahnya dan sebelahnya lagi 0,5. Distribusi probabilitas dan kurva normal itu mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasinya. Jadi, distribusi probabilitas dan kurva normal dari suatu variabel acak atau variabel X yang nilainya terletak antara minus tak terhingga dan positif tak terhingga itu dinyatakan dengan lambang X, N, atau yang ini yang teman-teman lihat. Dan dibaca nilai variabel acak terdistribusi secara normal dengan nilai tengah dan standar deviasi. Jadi ini X terdistribusi normal dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasinya, maka persamaan kurva normalnya adalah seperti yang teman-teman lihat ini. Di mana pi-nya sama dengan ini ya, di mana pi-nya sama dengan 3,14159 dan bilangan konstannya adalah 2,71828. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa distribusi probabilitas normal seperti ini itu biasanya sangat dipengaruhi oleh nilai rata hitung dan standar deviasi. Nah, maka distribusi probabilitas normal juga tidak hanya satu jenis, jadi ada beberapa jenis. Yang pertama, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah atau rata-ratanya sama dan standar deviasi berbeda. Nah, bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda ini sudah kita pelajari pada video yang kita membahas tentang keruncingan. Jadi, teman-teman harus ingat ada beberapa bentuk yang sudah kita pelajari, yaitu leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Nah, kurva normal demikian ini mempunyai mean, median, modus yang sama, namun mempunyai standar deviasi yang berbeda. Semakin besar standar deviasi, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi standar deviasi, maka semakin runcing. Jadi oleh sebab itu, standar deviasi tinggi cenderung menjadi platikurtik, dan standar deviasi yang rendah menjadi leptokurtik. Nah, nilai standar deviasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila standar deviasinya rendah, maka nilai itu semakin mengelompok pada nilai tengahnya, sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Jadi ini contoh gambarnya buat teman-teman lihat kembali. Jenis yang kedua adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Jadi rata-ratanya berbeda
tapi standar deviasinya sama. Nah, bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama itu mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun, bentuk kurva tetap sama karena memiliki standar deviasi yang sama. Nah, hal demikian ini bisa terjadi karena kemampuan antar populasi itu berbeda. Namun, setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Jenis yang ketiga yaitu rata-ratanya distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Nah, kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada subuh mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda pula. Nah, kurva demikian relatif banyak terjadi karena antara populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan, atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Nah, kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal, di mana setiap kurva itu bisa memiliki nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Nah, apabila nilai dari rata-rata dan X sedemikian banyak karena menempati setiap interval nilai, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Tapi kita jangan khawatir, kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan yang namanya distribusi normal baku, yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Nah, rumusnya itu seperti ini. Z sama dengan X kurang mu atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, bila nilai X berada di antara X1 dan X2 atau bila nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran berada di antara X1 dan X2, maka variabel acak Z atau nilai skor Z akan berada di antara nilai Z1 dan Z2. Nah, karena semua nilai X1 dan X2 ini mempunyai padanan Z1 dan Z2, jadi luas yang menggambarkan nilai probabilitas di bawah kurva X antara X1 dan X2 itu sama dengan luas daerah di bawah kurva Z antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Dengan demikian, nilai X dan nilai Z dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sebagai probabilitas X lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2 itu sama dengan Z lebih besar dari Z1 dan lebih kecil dari Z2. Nah, berikut ini adalah contoh transformasi dari X ke Z. Untuk membantu kita juga dalam mencari nilai Z, skor Z-nya, probabilitas Z-nya itu, kita juga menggunakan tabel distribusi normal baku. Nah, tabel distribusi normal baku, ini salah satu contohnya adalah jika Z, probabilitas Z itu lebih kecil dari min 1,95 dan lebih besar dari 1,96. Maaf ya, min 1,96. Itu sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 1,96 dan lebih besar dari 0 ditambahkan dengan probabilitas Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1,96. Jadi contohnya jika ini kurvanya, kurva normalnya, berarti ini adalah nilai tengahnya, Z sama dengan 0, maka di sini Z adalah hasil tambah antara Z lebih ke besar dari min 1,96 ini ya,
lebih besar dari min 1,96, 1,96 min, dan lebih kecil dari 1,96. Jadi ini, luas ini, jarak antara 0 dan min 1,96 ditambah ini ya, ditambah dengan jarak yang ini, yaitu 0 sampai 1,96. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, cara mencarinya itu bisa juga kita menggunakan tabel distribusi normal. Maka nilai yang kita cari adalah nilai berapa sih nilai Z-nya, probabilitasnya dari 1,96. Nah, di sini sudah disediakan contohnya. Jadi cara membaca tabel untuk kolom pertama ini, teman-teman, yang ini adalah membaca nilai awal dengan desimal pertama. Jadi misalnya 1,9, maka yang kita cari adalah 1,9. Jadi 1,9-nya ini ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang desimal kedua ini ibaratnya dikurang sehingga dapatnya 0,06. Nah, 0,06 ini untuk membaca probabilitas Z yang secara baris pertama mendatar. Ya. 0,06 itu ini ya, teman-teman. Nah, berapa sih nilai probabilitasnya yang kolomnya itu 1,9 dan barisnya adalah 0,06. Dan ini hasilnya, yaitu 0,4750. Jadi nanti untuk yang sisi sebelah sini adalah 0,4750 ditambah dengan sisi sebelah kanannya, yaitu 0,4750. Nah, kenapa saya tidak hitung lagi yang untuk yang ini? Karena nilainya sama, 1,96. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan nilai minusnya. Jadi waktu mau mencari probabilitasnya, jadi nilai minusnya tidak dianggap. Gitu. Intinya mengatakan bahwa min 1,96 itu adalah nilai yang kecil, lebih kecil dari nilai Z-nya. Gitu. Jadi kalau andaikan nilainya di sini minus 1,96, tetap yang kita cari adalah Z 1,9. Jadi ini contoh gambarnya biar teman-teman lebih paham. Nah, kalau yang di sini terlalu berantakan. Jadi misalnya kolom pertama adalah 1,96. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4750. Terus yang sisi berikutnya lagi sama 0,4750. Nah, kalau saya mau menghitung berapa sih nilai probabilitas yang Z-nya itu lebih besar dari minus 1,96 dan lebih kecil dari 1,96, maka tinggal dijumlahkan dua probabilitas ini sehingga total hasilnya adalah 0,9500. Sedangkan yang teman-teman lihat ini adalah 0,0250 itu adalah sisanya. Jadi seperti kita ketahui, satu kurva normal simetris ini dibagi menjadi dua ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Setiap sisi itu ini totalnya 1 dibagi dua, jadi sisi kiri 0,5, sisi kanan juga 0,5. Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,4750, maka sisanya adalah 0,0250. Jadi ini yang berada dari luar kurva normal, data normal yang ini ya.
contoh soal pertama, sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan pada tahun 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 dan 6.500 per lembarnya. Nah, berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Jika diketahui rata-ratanya 3.314 dan standar deviasinya adalah 1.610. Nah, untuk gambar kurva normalnya, rata-rata yang kita ketahui adalah 3,314. Dengan X atau harga saham dari 20 perusahaan itu yang berkisar antara 1030 sampai 6.500. Ini ya X-nya. Tapi di sini yang dipertanyakan adalah berapa sih probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005. Jadi langkah pertama adalah kita mencari nilai X untuk X1 dan X2 atau X1 dengan X yang 3.314 dan X2 yang X untuk 5.005 per lembarnya. Jadi kita transformasikan ke dalam rumus. Z sama dengan X kurang mu dibagi standar deviasi, yaitu X pertama 3.314 kurang rata-ratanya yaitu 3.314 dibagi 1.610, hasilnya adalah 0. Dan untuk inilah 0 teman-teman hasilnya. Dan untuk yang X sama dengan 5.005 itu Z-nya adalah 1,05. Langkah berikutnya adalah kita mencari berapa sih probabilitas 0 dan probabilitas yang Z-nya 1,05. Nah, untuk mencari probabilitasnya, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel distribusi normal standar. Nah, yang pertama untuk yang 0,0. Jadi kalau yang 0,0, maka langkah yang pertama adalah kita mencari 0,0 dan 0,0 di dua sisinya. Jadi ini ya. Kalau menurun ke bawah, jadi hasilnya adalah 0,000. Berikutnya kita mencari yang 1,05. Maka langkah pertama kita cari yang di kolomnya yaitu 1,0. Ini 1,0 dan 0,05. Berarti ini. Menurun ke bawah dapatnya 0,3531. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 0,351. Karena 0 tadi 0,000 itu hasilnya adalah 0,000 ditambahkan dengan yang 1,05 tadi hasilnya adalah 0,3531. Jadi jarak ini adalah ini teman-teman. Yang kita arsir ini adalah jarak jika X ini lebih kecil dari 3.314 dan lebih besar, X ini lebih besar dari 3.314 dan lebih kecil dari 5.005. Maka probabilitasnya adalah 0,3531.
dan kalau dikalikan dengan persentase hasilnya adalah 35,31%. Maka berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Probabilitasnya adalah 35,31%. Nah, probabilitas Z yang pertama yang mau kita cari adalah Z untuk X sama dengan 20. Nah, ini tadi kita dapatnya nilai Z-nya itu adalah min 2. Nah, kalau min 2 ini berarti sama dengan min 2,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel distribusi normal, kita meniadakan minusnya. Jadi bisa jadi datanya adalah 2,00. Maka langkah pertama adalah kita mencari dulu untuk yang kolom pertama yaitu 2,0. Langkah kedua adalah mencari baris pertama untuk 0,00. Jadi ini pertama, terus yang kedua, supaya kita bisa menemukan nilai probabilitas untuk kolom 2,0-nya itu yang ini dengan barisnya yang 0,000 yang ini. Ini untuk 0,00-nya, yang ini untuk 2,0-nya. Jadi hasilnya adalah 0,4772. Jadi probabilitas min 2 mendekati 0 itu adalah 0,4772. Nah, berikutnya kita akan mencari probabilitas yang Z sama dengan 1 yang mendekati 0 itu berapa. Jadi nilai X sama dengan 35 tadi, itu kita dapatkan nilai Z-nya adalah 1. Nah, 1 di sini sama dengan 1,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel, maka pada kolomnya tadi ya, ini kan kolomnya. Nah, untuk yang menurun ke bawah ini, pertama itu kita cari adalah 1,0 untuk desimal pertamanya. Nih. Nah, untuk yang sisanya itu akan menjadi 0,00. Nah, 0,00 ini yang akan kita gunakan untuk mencari di baris pertama. 0,00. Menurun ke bawah. Jadi untuk 1,0-nya itu adalah 0,3413. Jadi 1,0, 0,00 dapatnya 0,3413. Jadi dapatnya 0,3413. Nah, berikutnya adalah kita menghitung luas area di mana X itu lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Z-nya lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan X-nya lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 35. Itu berapa totalnya? Nah, totalnya adalah 0,8185.
Jadi 0,4772 ditambah dengan 0,3413 dipresentasikan menjadi 81,85. Jadi jika ditanyakan berapa frekuensi kumulatif untuk X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 35, maka frekuensi kumulatifnya adalah 81,85%. Untuk contoh soal berikutnya adalah PT Karan mengklaim bahwa rata-rata berat buah nangka untuk mutu terbaru yaitu mutu super adalah 350 gram. Ini 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Nah, bila berat nangka mengikuti distribusi normal, maka berapa probabilitas bahwa berat buah nangka mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Nah, maka dari distribusi normal, kurva distribusi normal ini rata-ratanya adalah 350 dan probabilitas X-nya yang 250. Langkah berikutnya adalah kita mencari dulu X sama dengan 250. Itu berapa nilai Z-nya? Nah, nilai Z-nya adalah 250 kurang rata-rata, itu 350 bagi 50 sama dengan min 2. Nah, langkah berikutnya adalah kita sudah menemukan nilai Z-nya adalah min 2. Kita mencari berapa sih jarak probabilitas min 2 mendekati Z sama dengan 0. Caranya adalah kita juga akan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, tadi kita dapat Z sama dengan min 2. Nah, sekali lagi min 2 itu sama dengan min 2,000. Jadi kita ini tidak dalam menentuan tabel Z atau distribusi normal, kita tidak perlu untuk memikirkan nilai minusnya. Maka untuk yang kolom ini yang kita cari pertama adalah 2, dengan desimal pertamanya yaitu 2,0. Sedangkan untuk desimal keduanya ini kalau dikurang jadinya 0,00. Jadi ini dapatnya 0,00. Nah, tinggal dicari berapa sih nilainya jika kolomnya itu 2,0 dengan barisnya yang 0,0. Nah, berdasarkan tabel distribusi normal 2,0 itu ini dengan yang kolomnya 0,00, maka hasilnya adalah 0,4772. Jadi hasilnya adalah 0,4772. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah soal tadi mengatakan bahwa berapa probabilitas berat buah nangka mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Nah, kurang dari 250 gram berarti sebenarnya yang dipertanyakan itu adalah yang ini, kurang dari yang ini ya teman-teman, kurang dari 250 gram. Nah, untuk menghitung itu teman-teman berapa sih probabilitas kurangnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurva distribusi normal itu
berbentuk simetris. Jadi yang luasnya 1 itu dibagi 2. Jadi sisi sebelah kiri ini totalnya adalah 0,5 dan sisi sebelah kanan adalah 0,5 juga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai yang ini, maka kita akan mengurangkan 0,5 ini dikurangkan dengan 0,4772. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,0228. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih probabilitas buah nangka atau berat buah nangka itu mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Maka beratnya adalah 0,0228 ini, 0,228 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 2,28%. PT Learning membuat kelas mutu baru untuk buah nangka, yaitu mutu super. Nah, mutu super ini merupakan 12,5% dari mutu buah nangka terbaik. Nah, rata-rata berat buah nangka pada saat ini adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Pertanyaannya adalah berapa berat nangka minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut. Nah, jadi ini kurva normalnya dengan rata-rata 350. Pertanyaan adalah berapa sih beratnya? Berapa sih berat buah mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super? Supaya bisa masuk dalam kelas mutu super ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, yaitu 12,5% ini adalah mutu buah mangga terbaik. Jadi 0,125. 12% itu sama dengan 0,125, yaitu 12,5% dari yang 100% tadi, 12,5% dari mutu nangka terbaik. Nah, kemudian berat sisi sebelah kanan ini totalnya adalah 0,5. Berarti saya mau cari berapa sisa probabilitas antara X1 ini yang mendekati 0. Maka 0,5 ini saya kurangkan dengan 0,125, dapatnya 0,375. 0,375. Nah, berikutnya adalah saya mencari berapa sih nilai Z-nya dari si X1 ini. Setelah saya ketahui probabilitasnya, kali cari. Jadi Z-nya itu adalah 1,125. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu nilai Z 1,115 ini? Caranya adalah di sini kita sudah tahu X1 yang mendekati 0 itu probabilitasnya adalah 0,375. Maka saya akan menggunakan tabel distribusi normal yang mencari pada tabel keberapakah yang ada nilai 0,375. Nah, sekarang kita lihat yang 0,3, 0,37. Oke. 0,375. Nah, ada di sini ya, teman-teman. Ini kan 0,3749. Kalau dibulatkan bisa menjadi 0,375. Nah, pertanyaannya sekarang 0,375 ini ada di tabel yang keberapa? Z yang 1,1 dan 1,1 ini 1,1 dan 0,05.
1, 1,1 dan 0,05. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 1,15, sehingga nilai Z-nya untuk yang probabilitas 0,375 adalah 1,15. Langkah berikutnya adalah menginterpolasikan ke dalam rumus. Jadi rumusnya kan adalah Z sama dengan X kurang nilai rata dibagi standar deviasi. Nah, Z-nya kita sudah ketahui yaitu 1,15 sama dengan X yang mau kita cari kurang dengan 350 bagi 50. Kemudian ini kali silang, jadi 1,15 kali 50 sama dengan X kurang 350, dapatnya 57,5 sama dengan X kurang 350. Jadi nilai X-nya sama dengan 57,5 tambah 350. X sama dengan 407,5. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa berat nangka minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut, maka berat minimal nangkanya adalah 407,5 gram. Soal berikutnya adalah PT Karan mempunyai karyawan itu sebanyak 200 orang. 200 orang. Dengan umur rata-rata 35 tahun dan standar deviasi 5 tahun. Nah, direksi memutuskan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan pada karyawan dengan umur 40 sampai 45 tahun untuk manajer level menengah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak karyawan yang harus mengikuti pelatihan? Jadi intinya berapa sih karyawan yang umur 40 sampai 45 yang bisa ikut pelatihan tersebut? Nah, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan adalah perkalian antara probabilitas saat X lebih besar dari 40 dan X lebih kecil dari 45 dengan jumlah karyawan. Jadi di sini kita punya X-nya sama dengan 40, X sama dengan 45. Ini yang mau kita cari. Kira-kira ada berapa orang di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai Z dari X sama dengan 40 dulu. Nah, berdasarkan hasilnya, X sama dengan 40 ini dapat nilainya sama dengan 1. Yaitu 40 kurang 35 dibagi 5. Hasilnya adalah 1. Berikutnya, mencari nilai Z untuk X sama dengan 45. Dan hasilnya adalah 2, yaitu 45 kurang 35 bagi 5 sama dengan 2. Jadi Z-nya adalah 1 dan 2 untuk mendekati 0. Z sama dengan 1 mendekati 0. Kita akan cari probabilitasnya. Kemudian untuk Z sama dengan 2 mendekati 0, kita akan cari probabilitasnya. Nah, probabilitas untuk Z sama dengan 1 yang mendekati Z sama dengan 0. Z sama dengan 1 berarti itu sama dengan 1,00. Berarti kita harus mencari dulu 1,0 dan 0,00. Berikutnya untuk Z sama dengan 2 itu kan sama dengan 2,00. Berarti kita harus cari dulu 0,0 baru kita cari 0,00. Nah, untuk yang tabel Z sama dengan 1 berarti 1,0, ini 1,0 dengan 0,00
itu probabilitasnya adalah 0,3413. Sedangkan untuk yang 2,0 berarti 2,0 dengan 0,00 itu hasilnya adalah 0,4772. Ini untuk Z sama dengan 1 mendekati Z sama dengan 0, dapatnya 0,3413. Sedangkan untuk yang Z sama dengan 2 mendekati 0 adalah 0,4772. Nah, untuk mencari ini saya hapus dulu biar teman-teman tidak bingung. Nah, untuk mencari berapa sih probabilitas ini, yang ini tepatnya, supaya dapat saya ketahui berapa jumlah orang yang bisa mengikuti pelatihan, maka saya harus mengurangkan 0,4772 dikurangkan dengan 0,3413 dan hasilnya adalah 0,1359. Jadi nilai probabilitas antara Z lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2 adalah 0,1359. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah karyawan yang harus diberi pelatihan, maka probabilitas yang ini yaitu 0,1359 dikali dengan jumlah total karyawan, maka sama dengan 27,18. Hanya saja di sini orang atau manusia itu tidak ada yang dibulatkan. Jadi 27 koma itu tidak ada, sehingga kita akan melakukan pembulatan menjadi 27 orang. Jadi tidak ada manusia yang 27,1 ya, tapi total manusia itu adalah 27 orang. Jadi kalau pertanyaannya berapa orang yang akan dikirim, maka total orangnya adalah 27 orang. Oke, sampai di sini materi kita tentang distribusi normal. Selamat belajar dan semangat!